Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kelas 7, yaitu garis dan sudut. Sebelum kita ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Rizky Saputra dengan NIM E1R019107. Yang kedua, Muhammad Syarifuddin dengan NIM E1R091108. Dan yang ketiga, saya sendiri, Nasrun Juliardis dengan NIM E1R091112. Di sini kita akan memaparkan 3 pokok bahasan dari garis dan sudut. Yang pertama, pengertian garis dan sudut. Yang kedua, kedudukan dua garis. Dan yang ketiga, jenis-jenis sudut. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian garis dan sudut. Apa itu garis? Sebenarnya di sini garis tidak memiliki pengertian yang pasti, jadi hanya bisa ditunjukkan. Misal, ada titik A dan titik B. Jika kita hubungkan kedua titik ini akan menghasilkan garis AB. Inilah yang disebut dengan garis. Kemudian, apa itu sudut? Sudut di sini dapat dipahami sebagai jarak putar antara dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Contoh, ada dua buah garis. Yang pertama, garis AB yang berpangkal di titik A dan garis AC yang berpangkal di titik A juga. Nah, jarak putar antara kedua buah garis ini disebut dengan sudut. Nah, besar sudut ini juga dapat diukur menggunakan busur derajat. Kemudian, kedua buah garis AB dan AC ini disebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik pangkal yang sama, yaitu titik A, disebut dengan titik sudut. Nah, lalu bagaimana dengan penamaan sudutnya? Sudut dapat diberi nama dengan dua cara. Yang pertama, dengan satu huruf, dan yang kedua dengan 3 huruf. Kalau menggunakan satu huruf berarti namanya sesuai dengan titik sudutnya. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Karena sesuai dengan titik sudutnya, berarti nama untuk satu huruf yaitu sudut A. Sedangkan menggunakan 3 huruf, titik sudutnya berada di tengah, berarti untuk contoh ini nama sudutnya adalah sudut CAB. Selanjutnya akan membahas kedudukan dua garis. B. Kedudukan dua garis. 1. Sejajar. Ke garis M dan N dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak satu bidang dan jika diperpanjang tidak akan berpotongan, yaitu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Gambar 1. Dua garis sejajar M dan N. Terlihat di gambar bahwa kedua gambar I1 dan I2 memiliki dua garis sejajar yang tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang. 2. Berpotongan. Dua garis M dan N dikatakan berpotongan jika kedua garis itu mempunyai sebuah titik persekutuan. Titik O disebut titik potong atau titik persekutuan. Terlihat di gambar bahwa gambar I1 dan I2 yaitu dua garis M dan N memiliki titik potong yaitu titik O. 3. Impit. Dua garis M dan N dikatakan berimpit jika kedua garis mempunyai paling sedikit dua titik persekutuan, yaitu I1, dua garis M dan N saling berimpit. Pada I2, garis AB berimpit dengan garis AC.
Yang keempat, dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak terletak pada satu bidang. Adapun gambarnya yaitu sebagai berikut. Garis AD bersilangan dengan garis BF, GC, dan juga garis EF maupun GH. Garis AE bersilangan dengan garis BC, garis FG, garis CD, maupun garis HG. Oke, sekarang kita lanjut membahas jenis-jenis sudut. Ada beberapa jenis sudut yang kita bahas kali ini, yaitu dari segi nama sudutnya, besar sudutnya, dan bentuk sudutnya. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar sudut atau alfa kurang dari 90 derajat. Apabila kita gambarkan, ya bentuknya seperti ini. Sudut lancip ini harus besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Lanjut, yang kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar sudut atau alfa sama dengan 90 derajat. Jika kita gambarkan, ya bentuknya seperti ini, berbentuk tegak lurus antara garis AO dan garis OB ini, dan bentuknya seperti siku. Lanjut, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar sudut atau alfa lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Atau dapat kita gambarkan bentuknya seperti ini. Sudut tumpul ini besarnya lebih besar dari 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Lanjut, yang keempat yaitu sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang memiliki besar sudut atau alfa sama dengan 180 derajat. Apabila kita gambarkan, ya bentuknya seperti ini, seperti garis lurus, yaitu besar sudutnya 180 derajat dan berbentuk garis lurus. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang memiliki besar sudut atau alfa lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Apabila kita gambarkan, ya bentuknya seperti ini. Berkebalikan, bentuk dari sudut refleks ini berkebalikan dengan sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lancip. Apabila sudut tumpul sudutnya berada di dalam ini, berada di dalam garis, sedangkan sudut refleks berada di luarnya ini. Nah, berkebalikan. Selanjutnya, kebalikan dengan sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku, sudutnya di sini, bagian sini, dan kalau sudut refleks, sudutnya di luar. Dan yang ini juga berkebalikan dengan sudut lancip, yaitu apabila sudut lancip memiliki alfa atau besar sudut di sini, nah kalau sudut refleks berada di sini. Sekian pembahasan dari kami mengenai garis dan sudut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.